banget 18.45 aja kayaknya. Soalnya ya karurusuh tadi, kasihan juga teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan pertama di mode 1.1 di eksplorasi konsep. Bapak Ibu, hari ini kita memulai secara resmi dan diperhitungkan kehadirannya untuk eksplorasi konsep di diskusi virtual. Di malam hari ini, sebelum ke ruang kolaborasi di esok hari, kita berdiskusi dulu tentang filosofi kritis dari KHD ya, filosofi pemikiran KHD terhadap pendidikan tetap itu. Baik Bapak Ibu, agar pertemuan kita bernilai berkah dan ibadah, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk pertemuan hari ini. Saya meminta oleh Pak dipimpin doa. Boleh Pak Epul memimpin doa? Pak Epul. Iya Pak. Gimana Pak? Gimana? Boleh memimpin doa Pak Epul? Doa apa Pak ya? Doa malam Jumat. Doa malam Jumat. Boleh Pak, boleh Pak. Mulai Pak. Boleh, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalamu alaihi tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulullah ajmain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultani rahmatika. Taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bi'ati ulama wa tamim syahada. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati maut wa najatan minan nar wa fa'ida hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Pak Epul atas pimpin doanya. Baik Bapak Ibu, saya coba menyapa dulu sebelum ke acara utama kita berdiskusi mengenai refleksi filosofi KHD, kiranya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu juga
sudah sedikit membaca, sedikit memahami di modul yang pernah dibahas di modul 1.1. Saya coba absen untuk Butita. Sehat, Butit? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Ibu Susi, sehat, Bu? Alhamdulillah, Bapak. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Taufik, sehat Pak Taufik? Alhamdulillah Pak. Sehat. Tadi Sanu nelpon. Siap. Ini sekolah apa biasa PPDB. Meneruskan akun. Bu Halimatus Sadiah, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Lajengna Pak Dudi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nuju di mana ya Pak Dudi? Asa di masjid. Belakang dinding ratapan cigana teh. Nuhun Pak. Aduh ya punten we. Subhanallah. Pak Epul sehat Pak Epul? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Asa tunu kunaon Pak Epul namanya sumping. Buah can makan malam ya mah. Tiasa nebakna sih Bapak ya. Atuh saya teh Bu Pili. Sehat Bu Pil? Makanan anak-anaknya sudah disiapkan, hawatos. Sok siapkeun heula. Bapak Rid, Bapak PP kita pasti keur ngarokok dah. Pamang kenapa ieu kanu palebah merek? Siap Bapak, alhamdulillah sehat. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Ngarokokna tos beres. Masih Bapak. Bud, sehat Pak Bud? Alhamdulillah Bapak sehat, langsunglah Bapak. Alhamdulillah. Bu Cita di mana jadi mana Bu Cit? Asa di taman bunga kieu itu. Sehat Bu Cita? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Ibu Aminah sehat Ibu? Di mute. Masih di mute. Ibu sehat Bu Pit? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Ya maghrib makatingan rurusuhan sanu can makan itu. Anu salat tetep para ruguh era cenah telat ku padende anu punten Bapak sami abi oge surat teh rurusuhan deka masjid jadi pabaliang hayang sangu goreng cenah. Pabaliut pokokna Bapak Ibu sami. Marga Nur Jaman. Alhamdulillah. Pak Didi asa ieu nya asa rambut baru asa nama. Rambut baru Pak. Pantesan malam Jumat cukup. Oh kamari dek kurban. Subhanallah. Harus bisa. Jadi di lapang teh ngarah rada gaya cenah. Bapak Ibu alhamdulillah kalau memang sehat semuanya. Ini pertemuan pertama kita. Nanti diinformasikan saja kalau memang pukul 18.30 rurusuhan gitu ya. Maksudnya ya rurusuhan, ada yang belum makan, baru datang, belum mandi. Seperti yang saya perkirakan, Pak Baliut suami kita akan disiapkan tuangna Bapak. Kalau memang Bapak Ibu berkenan sih, misalkan setelah Isya gitu biar lebih nyasek. Ya hayu saja saya mah asal kita sepakat saja. Hanya mungkin resikonya selesainya lebih malam. Gitu aja sih kalau memang pukul 18.30 dirasa karuruh hawatos abi oge. Ya, misalkan ada yang belum mandi, ya sebenarnya bukan masalah bau atau tidak, ya enggak nyaman saja. Terus kalau mandi terlalu malam juga kan penyakit gitu. Ya. Nanti diitukan saja dengan PP-nya kalau memang kita sepakat Pak bergeser misalkan ke setelah Isya gitu. Kalau Isya pukul 8.58 ya misalkan pukul 19.15 lah kita mulainya misalkan. Jadi saat maghrib Bapak Ibu masih tiasa aktivitas, masih tiasa mandi, makan, nyiapkan PR murang kali sareng nusantara. Mungkin itu sebagai pembuka Bapak Ibu ya nggak apa-apa lah namanya pertemuan pertama pasti ada agak kaku.
pasti belum terbiasa dan dipastikan rurusuhan karena ya namanya belum terbiasa sahur abi ge. Abi izin ku Bapak Ibu lamun telat, begitupun Bapak Ibu izin ke Bapak Deden pertemuan pertama mah kedah seueur asa kapura. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita di malam ini apa yang akan kita bahas, izinkan saya share screen. Kita ada 13. Oh, udah lengkap ya semua. Pak Taufik, Bu Pilih, Pak Empun, Adir, Bu Halimah, Pak Budi. Alhamdulillah bisa. Wah, ini Bapak PP kita. Ya, Pak Fuad. Pak Fuad. Bapak Ibu izin share screen. Agak sedikit lama. Share-nya belum tampil ya, sedang OTW. Oh, tungguan weh. Baik Bapak Ibu, sambil nunggu share screen muncul, sebelum saya ke materi diskusi, bagaimana keluh kesahnya terhadap LMS? Apakah masih ada kesulitan yang bisa raise hand mengenai penggunaan LMS-nya? Apa lancar saja? Taufik, mangga Pak Taufik, boleh. Pak, untuk LMS sih saya pribadi tidak terlalu sudah memahami, karena sebelumnya pernah juga di PPG sama si LMS-nya, cuman sekarang tanpa siapa dulu modal kan, tapi itu hampir sama sih, jadi nggak terlalu inilah. Cuman waktu membuka aja sih, pembagian waktu saya aja. Kemarin hampir kalau nggak diingetin Pak Fuad kemarin malam, saya kayaknya ketiduran yang modul 1. Untung saya pulang baru nyampe waktu itu habis perpisahan, nyampe jam 9, baca WA. Kalau nggak baca WA dulu kayaknya kelewat yang modul 1 itu. Tapi secara lain, teknis lain, visual dari RMS sudah bagus, sudah bisa dipahami lah. Nggak ada kendala. Alhamdulillah Pak. Siap. Pak Taufik, alhamdulillah kalau memang lancar, kebetulan mungkin aplikasi yang digunakan di PPG juga tidak jauh berbeda ya. Salajengna ada lagi yang resen, Pak Fuad resen nggak? Iya Pak. Mangga Pak Fuad. Iji, ini Pak Pasil, barangkali ada itu metode gitu supaya LMS ini bisa dibuka di handphone Pak. Bisa atau tidak? Baik. Tujuan sebenarnya LMS dipindahkan ke PMM itu salah satunya agar bisa diakses di mana saja. Ya, tujuan utamanya, tujuan mendasar atas perubahan LMS disimpan. Tetap saja harus dibuka melalui PC atau laptop. Jadi belum ada bisa diakses di handphone sih. Mungkin berat atau bagaimana gitu. Memang tidak bisa dibuka di handphone, Pak. Oh, baik Pak Pasil. Seperti itu. Memang belum bisa dibuka. Baik Pak. Ada lagi mengenai tambahan LMS, sedikit Bapak Pak. Ibu? Sebenarnya LMS ini biasa Pak dibuka di handphone Pak. Melalui PMM Pak. Jangan langsung melalui aplikasi PMM. Kita linknya aja langsung ke Chrome di HP, diketik
lms.guru.kemenkibud.co.id. Nanti kita tinggal hubungkan aja dengan akun Belajar ID kita, langsung bisa di handphone. Ini saya lagi buka di handphone, Pak. Nih, Oh, tuh gening. Oh, Pak Fuad, justru saya mah ketinggalan informasi. Karena kemarin ketika pembekalan, saya mah tidak bisa, karena apa? Ada aspek penilaian dan yang lainnya gitu. Ya mungkin itu ada informasi terbaru dari Pak Taufik. Jadi silakan. Siap, nanti Pak Taufik ijazahkeun mungkin Kak Abdi Pak Taufik. Mana? Ya berarti nanti saring informasi aja lah. Kalau saya buka di handphone memang tidak bisa, ya mungkin kata Pak Taufik jangan membukanya di aplikasi PMM mungkin ya. Jadi harus linknya. Ya, jangan dibuka di aplikasi PMM, langsung di Google Chrome, Chrome-nya di situs desktop kan Pak. Jadi tampilan web, jangan tampilan handphone. Tampilannya tampilan web. Kalau tampilan handphone memang nggak kebaca LMS-nya, tapi kita di tampilan situs desktop. Ada di Chrome pengaturannya Pak ya, di tampilan itu ke situs desktop kan. Jadi nanti dia bisa muncul LMS-nya gitu. Siap Pak Taufik. Nanti bagi-bagi informasi sajalah dengan teman-temannya. Baik, ada lagi seputar LMS teman-teman? Ada kendala? Atau lancar-lancar saja? Untuk share screen-nya sudah muncul belum? Bacaan Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, kenapa lamanya tumben? Ini uniknya daring tuh, sinyal kadang kemana gitu. Oke, mengenai LMS berikutnya Bapak Ibu sudah mengirimkan hasil refleksinya belum tentang filosofi KHD, baik berupa voice note atau tulisan? Sudah. Nah, sudah saling komen juga ya. Saling komentarnya. Jangan lupa bukan hanya komen saja tapi dimaknai bagaimana refleksi masing-masing. Jadi jangan hanya komen, misalkan komen itu sepakat Bapak dengan pendapat Bapak yang tadi buka gitu, misalkan sepakat kalau mana bahwa yang direfleksikan itu apa kan tuh. Maksud saya itu hanya komentarnya. Tapi dari apa yang teman-teman lain refleksikan itu juga harus paham, siapa tahu ada perbedaan. Kok masih belum muncul? Masih belum muncul ya Teh, Bapak Ibu? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, teman-teman sesuai dengan apa yang muncul di tampilan. Malam ini kita eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi dari tentang pemikiran hajat utara. Waktunya kita punya waktu 2 JP atau 2 jam pelajaran, di mana 1 JP-nya sendiri selama 45 menit sesuai dengan pembelajaran di sekolah. Berarti kita selama 90 menit ke depan akan bersama saling berdiskusi, merefleksi diri, saling menanggapi, dan juga saling berinteraksi berdasarkan hasil telaah masing-masing dari materi filosofi KHD. Berikutnya, di identitas modulnya, paket modul 1, modulnya refleksi filosofi KHD. Sesinya, pembelajarannya itu sesi diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran dari KHD itu sendiri. Jumlah jamnya 2 JP, fasilitator dengan saya Daniel Nur Jamal. Kompetensi tulisan yang 7 itu apa? Ada 2 poin di kompetensi yang ingin ditulis. Pertama, Bapak Ibu guru memahami apa? Karena ada yang masuk pada saya.
Gusto panggilkan Sebentar. Pak Dasep masuk sebentar. Ada 2 kompetensi. Subhanallah. Bapak Ibu izin break karena kebetulan azan ya. Sekitar 3 menitan. Kan izin. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Kebetulan barusan bersamaan dengan azan Isya. Ya. Saya lanjutkan. Saya mengulang sedikit. Kompetensi lulusan yang ditujunya ada 2. Kompetensi lulusan yang ditujunya kebetulan ada 2. Sedikit mengulangi, di mana Bapak Ibu diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Berikutnya, poin yang kedua, kompetensi lulusan yang ditujunya itu Bapak Ibu guru melakukan melalui refleksi yang terdokumentasi. Artinya Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap diri sendiri untuk apa? Sebagai kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, mungkin itu sedikit kita terlupa ya Bapak Ibu merefleksikan diri bahwa siswa itu sekarang yang dibutuhkannya apa gitu. Apakah hanya textbook atau memang hal-hal yang memang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang memang dalam tanda kutip negatif.
Berikutnya capaian modul. Ada 2 untuk capaian umum modulnya sendiri, yaitu Bapak Ibu mampu memahami pemikiran filosofi dari KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran dengan konteks pendidikan lokal nasional pada saat ini. Nah, kadang kita melupakan aspek budaya lokal, padahal budaya lokal sendiri sebenarnya kaya akan hasanah yang memang baik gitu. Berikutnya capaian umum modul yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk apa diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana untuk terwujudnya sebagai sekolah pusat pengembangan karakter. Nah itu, kita masih sedikit mengingatkan ya, siapa tahu Bapak Ibu lupa. Terakhir di capaian khusus ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana pengetahuan tentang dasar-dasar dari filosofis KHD sendiri. Berikutnya, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini, apakah kita terampil tidak menjaga emosi, menjaga semangat, menjaga konsistensi anak gitu, agar karakternya memang baik. Berikutnya ada capaian khusus modul yang ketiga, yaitu sikap reflektif dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dengan menuntun murid mencapai kekuatan terhadap kodratnya. Nanti Bapak Ibu saya akan meminta semua memberikan refleksi kritisnya dari modul yang telah dibacanya. Berikutnya itu identitas modul. Termin waktunya seperti apa? Pembukaan 25 menit, refleksi kritis selama 30 menit, diskusi dan tanya jawab 20, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan terakhir penutup. Maka keseluruhan waktunya sendiri adalah 90 menit. Berikutnya tujuan pembelajarannya apa? Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi KHD dalam forum diskusi ini. Semua punya pemikiran, semua punya refleksi, semua punya tanggapan hasil dari telaah modul 1.1 ini sendiri. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang tadi, di sini ada aktivitasnya 25. Nah tadi saya sudah mencoba membuka, menjelaskan tujuan dan yang lainnya. Berikutnya kita di poin kedua nih, 30 menit ke depan, Bapak Ibu harus memberikan perspektif reflektif kritisnya tentang filosofi KHD itu sendiri. Baik, saya coba. Boleh Bapak Ibu ada yang mau terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memberikan perspektif dari apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ada yang berani untuk raise hand atau saya tunjuk? Ada yang berani? Oh, pengen ditunjuk. Kalau seperti ini, biar deg-degan. Silakan Ibu Cita. Baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Baiklah, saya akan merefleksikan hasil pembelajaran di modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan dalam penjelasan kurang dimengerti gitu ya Bapak, bisa digagarek bukan kene gitu. Lanjutkan Bu Cita, gak usah takut, gak usah minta maaf. Bukan Ramadan, bukan Lebaran. Lanjutkan. Ya, refleksi saya pandangan terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai pendidik ya Bapak
harus bisa menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Jadi bukan untuk membimbing peserta didik untuk mencari potensinya sendiri gitu, tanpa harus kita paksa. Misalkan contohnya, Bu, saya mah hobinya misalkan ya Pak, dalam eskul misalkan sepak bola, tetapi kita jangan bermain sepak bola gitu ya. Berarti itu sudah memaksakan anak ya Bapak. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita itu hanya menuntun anak untuk mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik, bisa mencari minat dan bakatnya sendiri gitu. Terus pentingnya kita itu harus bisa menghargai individualitas anak gitu. Jadi jangan hanya kemauan kita saja gitu, kita juga harus menghargai anak gitu, maunya kemana. Mungkin seperti itu Pak. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja Bu Cita, tidak ada yang salah kok, kayak ini mah perspektif pandangan masing-masing. Ketika Bu Cita mengungkapkan menuntun ke arah yang lebih baik, terus bagaimana potensinya itu bisa tergali, minat dan bakatnya bisa terjaga, dan terakhir bagaimana anak itu mau menuju kemana. Nah, kita sebagai guru hanya membersamai sebenarnya, jangan memaksakan kehendak kita. Meskipun ya mudah-mudahan rekan-rekan di sini tidak pernah mengungkapkan bahwa guru itu paling benar, maha benar, dan paling pintar. Konteksnya tidak seperti itu. Berikutnya Pak Taufik Hidayat, mangga disilakan Pak, waktu dan tempat untuk merefleksikan. Siap. Turun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lebih ke pengalaman saya waktu mengajar Pak ya. Tapi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya baca di Google semalaman kemarin. Saya itu guru informatika, Pak, tapi mengajar matematika. Kenapa mengajar matematika? Karena di sekolah itu tidak ada lagi guru gitu. Jadi saya membantu di matematika karena di permintaan oleh kepala. Waktu itu Pak Topik katanya tolong bantu matematika karena anak-anak di sini belum ada guru matematika, sudah 2 tahun katanya guru matematikanya tidak masuk. Oh ya udah Pak, saya bantu. Ketika saya mengajar di kelas, ini anak-anak ternyata minatnya ini Pak, minatnya kurang sekali terhadap matematika karena memang 2 tahun itu anak-anak sudah tidak belajar matematika. Ini benar tidak belajar matematikanya gitu karena gurunya nggak ada gitu, dan guru-guru yang lain tuh nggak mau mengajar karena ya bukan basicnya gitu. Saya memaksakan diri waktu itu Pak karena tuntutan jam, kekurangan jam juga. Ya udah saya mau waktu itu. Ketika masuk kelas anak-anak tidak bisa matematika. Bingung bagaimana. Tapi ketika gini Pak, ketika menghitung anak-anak tidak bisa. Ketika berkali-kali tidak bisa. Misalkan gini, 10 kali 10 itu anak nggak bisa Pak. 7, 8, 9, kelas 7, 8, 9 nggak bisa. Tapi kalau saya bilang 1000 ditambah 1000 berapa? 2000 bisa. Jadi konteksnya ketika menghitung matematika sesuai dengan materi itu nggak bisa. Tapi kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, misalkan gini saya hitung, kalian punya hutang di warung berapa? 5.000 Pak. Sekarang kamu punya uang 2.000, dibayarkan. Hutang kamu berapa? Tinggal 3.000 lagi. Tapi kalau saya ditulis di buku 5, misalkan 50 dikurangi 20 itu nggak bisa. Nah, pada akhirnya setiap belajar itu saya selalu menggunakan hitung-hitungan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seperti kayak gitu. Kalian punya kambing di rumah berapa? Ini hal-hal ini. Jadi, nah ini berpengaruh terhadap rapot pendidikan sekolah. Rapot pendidikan sekolah selama ada rapot pendidikan itu tahun 2021 ya baru ada rapot pendidikan itu merah semua Pak. Merah semua. Nggak ada yang hijau-hijaunya, nggak ada yang kuning bahkan merah. Setahun ini
saya punya program untuk menghijaukan. Hijau harus hijau semua. Karena saya bilang kita di startup jangan istilahnya merendah diri waktu itu ke kepala sekolah. Kita bikin program waktu itu, dan apa yang terjadi Pak hari ini? Saya sampai menangis di ruang guru bersama guru-guru Pak, dengan konsep yang dilaksanakan dengan pembelajaran digabungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka itu pada akhirnya apa? Sekolah kita hari ini rapot pendidikannya hijau semua. Dan kabar baiknya hari ini kita dapat Kecamatan Kalibundar sekolah yang dapat bos kinerja. Gitu Pak. Ya. Itu lebih ke pengalaman dan konsep-konsep yang memang kita menuntun anak-anak itu jangan terlalu memaksakan anak. Jadi maksudnya gini, anak-anak tidak bisa di bakat yang lain. Sampai saya kemarin gini Pak, kesalahan saya memang benar kesalahan. Ada anak siswa ini Pak. Siswa itu matematikanya benar-benar ketinggalan, perempuan Pak. Parasnya cantik Pak. Tapi matematikanya ketinggalan. Saya sampai bingung ngajarinnya ini anak gimana. Tapi kemarin saya dibuat nangis oleh dia Pak. Waktu perpisahan, dia menari paling bagus tariannya. Saya sampai malu ke orang tuanya. Sampai saya, Bu, mohon maaf ternyata anak ibu bakatnya di seni gitu. Saya sampai nangis ke guru-guru yang lain. Saya sampai minta maaf, malu ternyata ya itu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara betul-betul kita jangan memaksakan anak kita. Kita harus menuntun anak terhadap sesuai dengan kodratnya. Tugas kita menuntun dan memupuknya gitu supaya anak benar-benar kodratnya di situ. Ternyata anak ini hebatnya di tarian Pak. Saya sampai loh anak ini pendiam matematikanya nggak bisa, kenapa narinya luar biasa gitu. Itulah pengalaman saya kemarin. Saya ini Pak baru setahun mengajar Pak. Selebihnya saya memimpin sekolah dan lulus ketiga kembali menjadi guru gitu Pak. Jadi saya sebelumnya kepala gitu. Jadi sekarang saya 7 tahun kepala, ketiga kembali lagi jadi guru. Makanya saya butuh guru penggerak. Kenapa guru penggerak? Saya ingin mengembalikan apa? Tata cara mengajar supaya saya tidak salah lagi mengajar begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Kisah yang inspiratif menurut saya ya, dengan pengalaman yang dilaksanakannya. Ya, ternyata memang menuntun melihat bakat itu penting. Ya memang dia maaf mungkin kurang di matematika, tetapi bisa jadi dia memang seninya bagus gitu. Nah terkadang kita lupa karena kita juga dituntut oleh lembaga. Misalkan Pak Taufik nilai matematikana anak-anak kudu 8. Jadi kita pun tidak rela memberi nilai 4 sesuai kemampuannya gitu. Padahal ya kita kasih saja nilai sesuai, tapi kita kasih keterangan bahwa anak ini memang berbakat di bidang seni. Siapa tahu nilai seninya memang 12 gitu. Itu juga kan. Oke Pak Taufik, terima kasih atas berbagi pengalamannya, dan ketika dikorelasikan dengan filosofi KHD memang sepakat gitu ya bahwa makna menuntun itu ya sesuai kodrat anaknya. Nah mungkin kekurangan kita tuh kita tidak melihat secara holistik ya, secara luas anak ini bakatnya di bidang apa. Kalau memang anak ini parah di bidang bahasa Inggris, mungkin kita nggak tahu kalau anak ini memang pintar atau cakap di bidang Qori'ah misalkan atau tahfidz Quran. Kita juga mungkin nggak paham seperti itu. Karena biasanya kita menjudge sih, kalau untuk guru SD misalkan gitu ya, kita ngajar kelas 4. Kita tuh nggak mau tahu, pokoknya data di kelas 3 teh ditelan mentah-mentah. Pokoknya mah si absen opat teh ieu budak tara sakola. Jadi ketika asupnya langsung dicarikan, da mana mah tara sakola cenah ke kelas 3. Apa ya carikan gitu. Terkadang di sini mah enggak lah, di sini mah enggak jauh beda mungkin. Enggak jauh. Baik, berikutnya siapa yang mau raise hand memberikan refleksi kritisnya?
terhadap filosofi KHD, boleh seperti Pak Taufik dihubungkan dengan pengalaman di kelasnya seperti apa. Itu lebih indah untuk diimajinasikan gitu ya. Kebayang Pak Taufik nangis ningali budak nari gitu. Saya tuh membayangkan Pak Taufik nangis tuh apa karena narinya atau melihatnya gitu. Saya mau membayangkan Pak Taufik lihat ibu tapi bukan lihat narinya. Saya nangis karena bangga dan merasa bersalah, Pak. Oh, sugante ningali ibuna. Baik. Bu siapa berikutnya yang mau raise hand? Pak Dudi, mangga Pak Dudi. Silakan Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya, terima kasih banyak kepada Pak Fasil yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk merefleksikan filosofi KHD, menjawab, bisa merefleksikan sesuai yang saya alami sekarang ini. Bapak Ibu semuanya, jujur dari awal saya untuk mengikuti CGP di sini adalah ingin menambah ilmu, ingin menambah pengalaman. Mungkin saya di lapangan kurang begitu sesuai dengan pemikiran filosofi KHD sekarang, karena saya itu mengajar di tahun 2005 di SD, nggak pindah-pindah sampai saat ini. Banyak kurikulum, perubahan-perubahan kurikulum yang diterapkan di sekolah yang notabene itu guru-guru belum bisa melaksanakan kurikulum satu sama lainnya, sudah ganti lagi kurikulum baru. Akhirnya sekarang ada kurikulum merdeka ya, atau dikatakan dengan belajar belajar merdeka ya, merdeka belajar ya itu. Jadi memfasilitasi anak atau memberikan fasilitas atau ruang kepada anak untuk mengekspresikan kemampuan dirinya, di mana dengan sesuai kemampuannya atau sesuai dengan skillnya masing-masing. Di sini saya mengambil dari filosofi KHD, ada kata ingarso sunggodo ing madyo mangun karso di situ. Jadi maaf, bukannya saya menyombongkan diri saya pribadi. Dari awal saya mengajar sampai saat ini, mungkin dikatakan di sana di sekolah saya itu orang atau guru yang paling ditakuti, yang paling disegani, yang paling oleh warga masyarakat, oleh wali murid, juga oleh anak didik saya, dibanding dengan guru-guru yang lain. Entah kenapa, entah bagaimana, mungkin dengan saya mengambil dari berbagai filosofi yang dari KHD ini, mungkin secara tidak langsung, secara tidak sadar saya menerapkan itu sedikit, bukan banyak ya, maaf. Sampai saat ini saya belum bisa berkata banyak melaksanakan filosofi pemikiran di KHD, karena mungkin secara tidak sadar saya melaksanakan dari inti-inti dari pemikiran KHD. Alhamdulillah sekarang saya bisa membuktikan, bisa menerapkan ke anak didik saya. Jadi jujur, kemarin saya membaca modul sedikit demi sedikit dari pemikiran filosofi KHD. Ada beberapa hal yang sudah saya terapkan dari awal saya mengajar di sekolah saya. Gitu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Dudi, alhamdulillah ternyata yang selama ini dikerjakan itu bagian dari apa yang dipikirkan oleh KHD gitu ya. Mungkin seperti itu konteksnya. Berarti kan ada kesesuaian ketika misalkan orang lain menganggap bahwa Pak Dudi itu galak, tegas, dan yang lainnya, ya nggak apa-apa, silakan saja. Karena kalau memang hal itu harus dilaksanakan, harus dilakukan, saya yakin itu untuk kebaikan juga gitu. Karena tidak semua guru bisa dalam tanda kutip bersikap tegas atau istilah anak sekarang galak dan yang lain. Dan tidak semua guru juga gitu bisa selalu pendiam dan yang lainnya. Jadi pemaknaan dan korelasi dari apa yang filosofi KHD ungkapkan, ya kalau memang sudah dilaksanakan ya alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dudi. Berikutnya ada yang lain mau merefleksikan atau saya harus nunjuk nih?
biar tidak ngantuk. Pak Dasep, langsung Pak Dasep. Mangga Pak Siap. Dasep, silakan. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasil, izinkan saya sedikit merefleksikan. Sebelumnya saya minta maaf karena kebetulan di keluar rumah di sekolah SD Rekanan karena ada kegiatan, tapi insya Allah tidak mengganggu kegiatan di GMAT kita di malam hari ini. Izinkan sedikit saya mengambil intisari dari pemikiran Pak, yaitu tentang pendidikan, di mana ada kata memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Di mana merdeka itu sempat saya mengalami sendiri ketika di sekolah saya, yang kebetulan di tempat yang baru itu saya dimutasikan itu 2019, Pak. Waktu itu baru pertama dilaksanakan ujian ANBK. Persiapan awal dengan sematang mungkin, tapi waktu itu terjadilah COVID-19 tidak dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan awal, setelah pelaksanaan COVID dilaksanakan ANBK, waktu itu kejadiannya sama tadi dengan disampaikan Pak Taufik, kita mengalami jong, apalagi di numerasi ya anak-anak. Walaupun saya guru PPKN, tapi kebetulan saya bertanggung jawab sebagai wakas kurikulum. Jadi ternyata ketika kami mengamati tentang jatuhnya numerasi itu, ada sedikit di dalam ilmu menghitungnya itu anak itu selalu dipaksakan. Akhirnya kami mencoba membawa mereka itu ke arah yang lebih merdeka itu dalam artian kita memaknai pembelajaran di mana mereka itu tergugah hatinya untuk senang dulu dengan pelajaran numerasi lah istilahnya. Numerasi, setelah muncul rasa senang, akhirnya mereka itu mampu menggali potensinya yang ada di dirinya sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kamu itu tetap 5 kali 5 itu 25 harus hafal hari ini. Misalkan perkalian 5, perkalian 6. Tidak seperti itu gitu. Kita coba menggali dengan mereka yang merasa nyaman dan merasa merdeka, akhirnya mulai terbuka di dalam hatinya. Mereka itu ingin mencoba cara menghafal perkalian itu dengan caranya sendiri gitu. Mereka mau melihat dari arahan dari media sosial ataupun dari YouTube, belajar dari teknologinya. Nah, akhirnya kita gabungkan, oh ternyata apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu, kita memerdekakan siswa itu ada benarnya juga, Pak. Ada benarnya dan itu terbukti di sekolah kami gitu. Setelah kita mencoba berkolaborasi akhirnya sampai kami itu di tahun 2022 dan 2023 itu sekolah kami mendapatkan baskin gitu. Berarti kan ada perubahan di rapot kinerja kami itu, berubah semuanya, yang asalnya sempat merah dari tidak melewati kuning langsung ke ke hijau dan alhamdulillah sampai hari ini gitu. Ternyata kita dapat memetik intisari dari Ki Hajar Dewantara, ternyata memerdekakan anak itu sangat penting sekali. Ketimbang kita memaksakan hari ini apa yang kita sampaikan harus dimakan semuanya oleh anak. Tidak bisa seperti itu. Tetap semuanya anak itu harus bertahap menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin itu sedikit pengalaman Pak Fasil bagi diri saya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasep. Ternyata lagi dan lagi ada pengalaman yang memang kesesuaian makna memerdekakan siswa itu implikasinya ternyata besar. Ya ada ya terbukti dari raport mutu atau raport sekolahnya itu ada perbaikan. Nah, rekan-rekan, memang hal-hal seperti itu yang harus kita terus lakukan gitu. Aku tidak tahu kalau misalkan anak tuh ternyata bakat seninya lebih besar gitu. Nah itu jangan lupakan juga bakat-bakat yang lain. Kalau saya lebih eksplisit kepada hal itu.
rapor itu yang membahas numerasi, literasi dan yang lainnya seperti itu. Berikutnya teman-teman, kalau memang tidak ada saya lanjutkan ke share screen-nya. Kalau satu ya Bapak. Berikutnya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Mana sih? Pak Budi, boleh di pertanyaan nomor 1. Nanti Pak Ibu Susi di pertanyaan nomor 2. Nomor 3 yang akan menjawab Ibu Halimatus Sadiah. Dan nomor 4 akan dijawab oleh Pak Didi. Silakan Pak Budi nomor 1. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jawab mungkin dari pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya tadi berhubungan dengan menuntun ya Pak. Ini kurang jelas. Menuntun, mungkin ini menuntun itu mengarahkan ya, mengarahkan atau membimbing anak itu ke tujuannya untuk mencapai tujuannya. Itu mungkin arti kata dari menuntun. Menuntun artinya membawa anak didik kita ke arah tujuannya. Itu yang arti kata dari atau makna dari menuntun. Bisa dibilang kita itu membimbing ke tempat tujuan yang dituju oleh anak didik kita. Mungkin itu Pak sedikit tentang kaitan atau makna dari kata menuntun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Jadi makna kata menuntun, kalau kata Pak Budi, mengarahkan, membimbing, membersamai. Dari apa? Dari apa yang siswa atau dari peserta didik seperti apa bakat dan minatnya, sehingga bisa tetap terjaga, bisa berkembang dan yang lainnya. Mungkin saya lengkapi. Berikutnya nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Tadi saya nomor 2 menunjuk siapa ya? Mangga dipersilahkan. Ibu Susi. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di sini, saya itu berpengalaman mengajar di 2 sekolah. Sebelum saya mengajar di sekolah ini, saya pernah mengajar di sekolah yang letaknya di pegunungan. Di sana itu bagaimana adat istiadat, budi pekertinya itu masih sangat sopan gitu ya, masih sangat tertanam bagaimana kesopanannya. Ketika di kelas itu, ketika guru masuk itu, mereka sudah siap untuk belajar. Tidak ada suara-suara yang gaduh dan lain sebagainya. Jadi untuk mengkondisikan kelas itu mudah. Kemudian untuk memberikan materi, memberikan tugas, mengarahkan, itu juga sangat mudah gitu kepada peserta didik. Nah, kemudian saya itu mutasi ke tempat yang baru 1 tahun yang lalu. Ketika saya masuk ke tempat yang baru, itu sebenarnya saya shock dengan keadaan murid di tempat yang baru. Kenapa? Karena ternyata perbedaan budi pekertinya itu sangat berbeda. Karena di tempat yang baru itu berada di lingkungan pariwisata dan juga di lingkungan
pantai gitu. Dari nada bicara, dari volume itu sangat berbeda. Ketika saya masuk ke kelas itu kondisinya sangat ramai gitu. Peserta didik itu sangat sulit untuk diarahkan, dikondisikan. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya ini supaya peserta didik itu bisa diarahkan ketika di kelas. Itu banyak suara-suara waktu saya mulai untuk pembelajaran itu banyak yang bu dan lain sebagainya, anu si ini si itu gitu. Jadi tidak bisa kondusif. Kemudian saya mulai untuk mencari informasi kenapa sih seperti ini keadaannya. Saya dekati anak-anak tersebut. Kemudian ternyata setelah saya dekati latar belakang di rumah mereka pun di keluarga itu sangat berbeda dengan latar belakang murid yang ketika saya dulu mengajar gitu. Kalau dulu anak-anak itu tidak tinggal dengan orang tua pun pasti ada yang membimbing di rumah, entah dengan kakeknya, entah dengan pamannya. Tapi ketika saya ngobrol dengan siswa saya yang sekarang ini, ternyata ada anak yang orang tuanya itu ke luar negeri dan tinggal di kontrakan sendirian seperti itu. Ternyata apa yang mereka perlihatkan di kelas itu, kemudian cara mereka bergaul dengan temannya seperti apa, itu dipengaruhi oleh keadaan keluarga mereka. Karena kalau misalkan saya teliti, yang keluarganya itu masih utuh, kemudian mendapatkan kasih sayang di rumahnya itu berbeda walaupun berada di lingkungan yang sama gitu. Nah, untuk mengarahkan mereka supaya misalkan bagaimana cara menghargai guru ketika bertemu dengan guru, ketika berada di kelas, saya memberikan contoh kalau berkata-kata, kemudian jangan berkata yang kasar, kemudian sesuai dengan adab yang mungkin mereka tidak ada yang mengajarkan ketika di rumahnya, tidak ada yang membimbing. Jadi ketika bertegur sapa dengan guru pun mereka menganggap seperti bertegur sapa dengan temannya. Kemudian saya selalu diarahkan, apalagi ketika saya mengajar ke kelas gitu, saya selalu menginformasikan kepada semua kelas bagaimana beradab itu, cara bertegur sapa dengan guru, kalau lewat di depan guru gitu. Karena hal tersebut itu sudah agak kurang gitu. Kalau lewat dengan guru ya nyelonong aja, tidak ada permisi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit anak-anak yang belajar dengan saya ketika masuk ke ruang guru, ketika tidak bersalaman, tidak mengucapkan salam, saya tegur. Kenapa enggak mengucapkan salam? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang di modul filosofi KHD sendiri betapa the power of lingkungan itu berpengaruh terhadap keadaan suatu masyarakat atau anak ya. Ketika KHD mengibaratkan kita seorang petani, walaupun benihnya bagus, tapi kalau lahannya tandus, ya rusak gitu. Meskipun benihnya dalam tanda kutip biasa saja, tetapi lingkungannya yang membentuk bagian mana yang harus pakai air, gitu, kebutuhan air dan yang lainnya, ya hasilnya akan bagus. Dan ini terjadi ternyata di Bu Susi gitu. Ketika lingkungan pegunungan ya adab kesopanannya itu masih kental, masih bisa dikendalikan. Dan mungkin adab kesopanan tersebut ya memang terjadi karena apa ya? Tadi faktor orang tua, faktor lingkungan. Masih ada nenek kakeknya meskipun gak ada orang tuanya. Jadi masih ada yang memperhatikan gitu. Ya ketika di lingkungan berikutnya yang dekat dengan daerah kota, pariwisata dan yang lainnya ya itulah yang terjadi gitu. Perbedaannya sangat jauh. Masih ada tetapinya ya kalau memang anaknya di rumah ada perhatian dari orang tua sih memang tidak terlalu ekstrim perbedaannya. Ya. Jadi ya memang relevan gitu.
ketika sosial budaya di daerahnya itu berpengaruh terhadap keadaan dari siswa itu sendiri. Terima kasih Bu Susi Sama-sama, atas Bapak. refleksi dari filosofi KHD kebetulan dengan yang dialami. Untuk nomor 3 tadi saya menunjuk siapa ya? Saya Pak. Masih. Mangga Ibu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan menjawab nomor 3. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jelas pendidikan itu harus mempertimbangkan kedua kodrat itu, di mana kodrat alam adalah kodrat yang sudah ada pada diri anak. Salah satunya adalah karakteristik siswa seperti rasa malas, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Sehingga seorang guru pun tidak bisa memaksakan menghapus kodrat alam yang ada pada diri anak tersebut. Kecuali mungkin menuntunnya ke arah yang lebih baik. Sedangkan yang kedua adalah kodrat zaman. Jelas kodrat zaman itu adalah diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan zaman itu pasti kita tidak bisa sabodo teuing. Moal mengikuti kita pasti akan mengikuti zaman. Dulu saya juga waktu 2025 masuk, pembelajaran itu masih sekitar ya tidak seperti sekarang Pak. Karena ketika sekarang zaman semakin canggih, kita juga sebagai guru harus mengikutinya. Sehingga menerapkan kepada siswa tentang teknologi. Waktu COVID juga, waktu COVID kita kan daring di rumah ya. Berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana pendidikan itu tersampaikan kepada anak. Walaupun banyak kendalanya seperti tidak punya alatnya, seperti handphone, karena di saya di Cikakak masih terbilang ekonominya masih di bawah misalnya. Jadi sangat diperlukan pendidikan itu berjalan keduanya, kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam karakteristiknya kita gali, kita tuntun ke arah yang lebih baik, begitupun dengan zaman. Untuk menghadapi di era zaman sekarang yang semakin canggih, kita harus belajar karakteristik itu diutamakan, mulai dari sopan santun terhadap guru mungkin Pak. Mungkin seperti itu Pak. Pasti sepertinya terlempar ya. Betul. Ya. Maaf Pak, barusan terlempar karena saya di pinggir jalan. Jadi ada yang melempar. Selamat ya Bu Pak. Halimah. Bu Halimah boleh dilanjutkan, maaf. Silakan. Oh iya. Saya lanjutkan kembali. Ya tadi Pak, pendidikan itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jelas kodrat alam tadi adalah dari segi karakteristik siswa itu sendiri. Dan kodrat zaman itu adalah kita harus mengikuti perubahan zaman yang makin hari makin canggih. Kita mempersiapkan anak menghadapi perubahan era zaman yang semakin canggih. Begitupun kita sebagai pengajar. Baik Bu Halimah, terima kasih atas pemaparannya. Jadi memang kodrat alam dan kodrat zaman tuh kita pun harus mengimbangi. Benar kata Bu Halimah, ketika ada COVID,
akhirnya guru, orang tua, siswa dipaksa gitu untuk belajar daring. Meskipun pada akhirnya tugas-tugasnya tetap kalah kakolotna nu mere tugasnya nu ngerjakeun tugasna budakna mah teuing ka mana kan Bu nya. Seperti itu. Aya tugas di WA nu riweuhna teh kolotna dan yang lainnya. Tetapi sepakat juga dengan apa yang diungkapkan Bu Halimah, jangan sampai siswa mengikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya, kita sebagai guru tidak mengikuti itu. Siswa TikTokan bukan berarti ibu kudu joget-joget TikTok, bukan. Tapi untuk akunnya sendiri mah silakan punya. Gitu. Untuk apa? Untuk mengontrol siswa. Jangan sampai, maaf, ada siswa yang konteksnya itu negatif, kita tidak tahu melihatnya dari mana karena kita tidak punya aplikasinya. Misalkan Bahkan ada itu, anak, ya. Ya bahkan bikin status sosial. Sekarang anak-anaknya di WA bikin status. Jadi terlihat juga. Ya, seperti itu. Kita pun jangan, begini, kita mau membahagiakan anak dalam belajar, tapi kita sendiri tidak bahagia, kan nggak mungkin terjadi. Kita harus menuntun anak mengikuti kodrat zaman, tapi kita sendiri sebagai gurunya belum mengikuti kodrat zaman, bisa terjadi nggak? Nggak mungkin kan? Tidak akan. Iya. Nah, kita diharapkan bisa menuntun murid kita mengenai bakat, minat, dan yang lainnya, tetapi kita sendiri tidak menuntun diri kita gitu. Apakah itu bisa terjadi? Ya nonsens kalau menurut saya gitu, bahwa ya harus kita lebih dulu mengembangkan diri. Dengan ibu ikut program seperti ini, sebenarnya ini bagian dari pengembangan diri. Untuk apa? Ya sedikitnya Bapak Ibu merefresh pemahaman pengetahuan gitu. Siapa tahu sudah lupa, oh ternyata di kelas tuh anak tuh selama ini jenuh loh. Misalkan gitu ya, baru tersadar. Makanya tadi di tujuan pertama, di tujuan modul, ada istilah merefleksi diri sendiri. Sebenarnya kita tuh ke kelas tuh diharapkan guys sama anak gitu. Betul. Yang bisa jawab Bapak Ibu. Kita tuh dirindukan nggak sebagai sosok guru di depan anak gitu. Apakah pernah nggak Bapak Ibu waktu sekolah ngomongkan udah jadi guru gitu? Masih mending lamun diomongkan teh hal-hal yang positif. Kalau hal negatif gimana? Jangan terlalu percaya diri juga gitu. Ah moal da abi mah bager Pak, ka murid teh masihan nilai ageung. Da abi mah bager Pak, ka murid teh sok ngajajanan. Itu akan lebih ekstrim lagi digibahin sama anak gitu. Ada makna gibah berjamaah apalagi di grup WA. Apa tuh kamari Bu Cita ka saya mere nilainya 80. Padahal saya terasa sekolah misalkan. Cek anu dapat nilai 70 tuh ai saya cenah sekolah adug-adugan nilai bagus, nilainya 70. Erek protes, ketika rek protes karek papanggih dek naon dek protes. Nya budak teh sieun. Tidak akan muncul jiwa kritisnya. Padahal misalkan gitu ya, Bapak Ibu ketika nilai disampaikan ditanya, apakah nilai yang Ibu berikan berkeadilan? Pernah nggak nanya gitu? Saya mungkin belum pernah ya. Karena nilai mah hak prerogatif guru. Emang iya hak prerogatif guru. Tetapi makna berkeadilan itu tadi. Ya kalau gitu Bapak Ibu. Kadang kan maaf gitu. Ada beberapa oknum guru senior. Apalagi yang mau pensiun. Pak, bade nyuhungkeun nilai. Saya sebagai wali kelas. Pak Den, samikeun we nilainya. Tambahan we 0,5. Padahal ini nilainya dina flash disk gitu. Padahal murid dia tahun semester kemarin itu muridnya 38. Sekarang muridnya tinggal 35. Ada sudah keluar gitu. Ada yang meninggal 1, yang mengundurkan diri 1. Memang anak yang tinggal kelas 1. Ngasih nilainya yang tahun kemarin tambahan 0,5. Nya guruna oge wali kelas kitu mah ca deui muridna geus tinggal 35 dieussikeun we. Manya budak nu geus maot nilainya 80 atuh. Bisa terjadi nggak Bu kayak gitu? Bisa. Bisa aja Pak. Bisa. Itu efek dari apa? Efek dari apa? Tidak ada pengembangan diri, tidak ada refleksi diri. Ya. Karena dia sudah merasa da ngajar teh tahun kemarin ge materina teh ieu. Matakna ketika ngajar disusul ke budak ke kelas, Pak, jam Bapak,
catat we anu kamari lanjutkeun ge ku Bapak ditelaskeun. Eta teh pertemuan ka-6 Bu. Nyatet we hayo budak teh geus mikir pertemuan ka-2 ge teh dipariksa, tepikeun ke pertemuan ka-6 budak teh seakan-akan nyatet. Si bukuna teh ke budak ge dikumpulkeun we ka ieu ka kelas. Pas mau jam pulang teh Pak ieu bukuna eta geus mere tugas nu ka-6. Padahal di tugas ka-2 geus teu dipigawe. Cek budak teh kumpulkeun bukuna rek balik da tugas ka-2 ge teh dipariksa. Komo tugas nu ka-6. Jadi niat si bapak mengeprank anak sama anak diprank lagi lebih lagi. Apakah itu kejadian? Kejadian Bapak Ibu gitu. Apakah pengalaman Abi? Enggak juga sih. Banyaklah cerita dari apa yang diungkapkan. Makanya makna merefleksi diri itu di sana. Ketika Bu Halimah membahas tentang kodrat alam, bagaimana makna menuntun dari Pak Budi, kata Bu Susi, bagaimana kearifan lokal itu memang harus terjadi. Nah, di sanalah letak kita pengembangan diri kita, merefleksi diri. Untuk apa? Tadi dihubungkan dengan filosofi KHD, memaknai dari menghamba pada anak. Menghamba itu bukan kita berserah diri, tidak gitu. Tapi kita tahu dan paham bahwa anak tuh kebutuhannya ini nih. Kalau tadi kata Bu Susi, ada anak yang di pinggir pantai, tinggalnya di kontrakan, dia akan lebih aware ketika disuruh sholat. Karena apa? Di rumahnya tidak ada yang nyuruh sholat gitu. Meskipun pada awalnya si anak merasa naon sih lain indung orang gitu. Tapi dia akan aware juga, oh iya. Ketika pulang teh misalkan cek Bu Susi, kebetulan anaknya ngontrak kebetulan namanya Denny misalkan, Den sebelum pulang sholat dulu misalkan, dia pasti akan lebih merasa dihargai gitu, asal lebih diaku gitu ya. Karena itu yang anak butuhkan, makna menghamba itu di sana. Ketika ada anak yang memang kerjaannya tadi gitu, kata Pak Taufik Hidayat, Pak Taufik saya kira nggak akan sampai nangis kalau tahu bakatnya di bidang seni gitu. Menangis itu tadi kata Pak Taufik, Pak Den saya merasa bersalah menganggap dia bodoh dalam satu hal gitu. Padahal yang dibutuhkan dia bukan matematika gitu. Yang dia butuhkan adalah estetiknya, keindahan dari gerak tubuhnya, bagaimana lentur dirinya gitu. Dan saya tidak sampai memahami itu misalkan kata Pak Taufik. Di sanalah proses untuk merefleksi diri Bapak Ibu. Ya. Baik, selanjutnya saya geserkan di mind mapping dari substansi modul 1.1 di sini adalah bagaimana peta konsepnya, di mana tujuan pembelajarannya sendiri di sini dikatakan memahami pemikiran, menganalisis konsep-konsep dari KHD itu sendiri. Berikutnya, saya tambahkan di tujuan pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu menganalisis konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kita tuh sudah kesesuaian. Ketika Bu Halimah membahas tentang bagaimana pengalaman belajar di era COVID, bagaimana Pak Taufik yang ada giroh, ada keinginan gitu merubah raport mutu pendidikannya gitu. Bagaimana Bu Susi tercengang gitu dengan keadaan siswa yang tadinya sopan santun andaliman, ketika berpindah ke tempat wisata, wow gitu, 360 derajat, sangat berbeda gitu. Seperti itu. Berikutnya, peta konsep yang berikutnya tentang bagaimana potret pendidikan sejak zaman kolonial sampai masa kini. Bapak Ibu di pendidikan zaman kolonial mungkin membaca ya, melihat ada video bagaimana kalau dulu tuh orang yang sekolah tuh adalah orang yang memang teraplikasi gitu. Misalkan untuk pegawai, jadi yang ingin pegawai pemerintahan sekolah. Kalau memang untuk pekerja jadi budak, ya nggak usah sekolah gitu zaman kolonial. Bahkan pendidikan pun dipaksakan. Tapi dengan
adanya pemikiran dari KHD bagaimana mendirikan taman siswa, di sanalah mulai gitu konteks untuk belajar itu semakin kesini semakin berkembang. Bagaimana belajar itu memang harus menyenangkan, tidak dipaksakan, tidak dituntut tapi dituntun gitu kan, memang seperti itu. Berikutnya di peta konsep yang berikutnya, bagaimana dasar-dasar pendidikan, ada metode Montessori, Froebel, dan taman anak. Berikutnya asas pendidikannya sendiri, bagaimana mendidik dan mengajarkan. Berikutnya dasar pendidikan yang menuntun itu seperti apa? Mengibaratkan seorang anak atau peran pendidik itu sebagai seorang petani. Tadi sedikit dibahas bagaimana petani itu melihat apa yang dibutuhkan oleh tanamannya gitu. Bapak Ibu, ketika berbicara seorang petani terhadap tumbuhannya, ada istilah gini, melak pare juput nuturkeun gitu. Tapi melak juput pare teu nuturkeun gitu. Ada yang tahu nggak maksudnya? Pemaknaan seperti itu. Kalau menanam padi itu pasti rumput akan ikut tumbuh gitu. Tapi ketika rumput tumbuh tidak diikuti oleh padi gitu. Ada yang bisa nggak memaknai peribahasa seperti itu gitu? Atau pernah mendengar istilah dalam bahasa Sunda? Mungkin gini Pak, maksudnya Pak, maknanya ketika kita berbuat kebaikan, di situ keburukan pun muncul itu Pak, mungkin itu Pak maknanya. Nah, betul kata Pak Budi. Ketika kita ingin berbuat baik, keburukan itu mengikuti gitu. Tapi ketika berbuat keburukan, kebaikan itu tidak akan hadir gitu. Sama untuk anak pun gitu. Ketika kita ingin merubah perilaku seorang anak, kita tuh akan berhadapan dengan lingkungan. Akan berhadapan dengan keadaan si anak itu sendiri. Bagaimana kodratnya dia gitu. Maaf, misalkan ada anak yang memang di pinggir pegunungan, kalau tadi kata Ibu Bu Susi ya, kalau kata Bu Susi, di anak pegunungan itu Pak, aduh sopan santunnya alhamdulillah masih terjaga. Tetapi ada hal lain, misalkan ketika enak-enak belajar, anak minta pulang duluan karena apa? Ketika panen nggak ada orang gitu, jadi si anaknya tiba-tiba ikut panen gitu. Apakah akan ada kejadian seperti itu? Banyak Bu. Gitu. Lagi enak-enak ngajar, lagi ujian, jam 9 Pak mau pulang dulu. Kenapa pulang misalkan? Karena ayah saya panen cabai Pak, nggak ada pegawai. Nah itu, padahal kita tuh ingin menuntun anak gitu, tapi ada aja yang memang yang mengikutinya atau menghambatnya. Ya. Berikutnya tadi makna seorang petani ya, memang petani itu harus tahu kalau di kelas itu anak itu tumbuhan gitu, mana pitangkal jatieun, mana tangkal cau, mana tangkal gedang, kita tuh harus menyesuaikan kebutuhan nutrisinya. Ya, kalau untuk pepaya mungkin jangan terlalu banyak pupuk NPK-nya. Kalau untuk pohon jati udah pakai pupuk kandang aja. Misalkan, kalau untuk pohon kayak kopi jangan pakai pupuk kandang misalkan. Karena apa? Nanti banyak semut, justru akan ke daunnya menjadi kering dan yang lain. Nah, di sanalah letak kita sebagai petani di kelas gitu. Pengembangan diri dari si anak tuh harus kita pahami gitu dari awal. Makanya jangan pernah menjudgment keadaan anak sebelum kita tahu benar-benar apa yang memang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan. Kalau saya tanya, Bu Cita ngajar berapa kelas, Bu Cita? 5 kelas, Pak. 5 kelas. Oke, kelas yang pertama kelas apa, Bu Cita? Kelas 7. Kelas 7, 8, 9. 7, 8, 9. Oke, di kelas 7 aja.
Saya ingin tahu berapa jumlah siswanya, Bu Cit? Kalau sekelasnya Pak? Ya, sekelas. Sekelasnya 20 siswa. 20 siswa. Siswa perempuannya berapa, Bu Cit? Siswa perempuannya 11. 20. Kalau laki-laki perempuannya kurang ini. Tenang aja Bu Cit, tenang. Saya bukan ngeteh gitu. Tapi akan menjadi lebih indah ketika Bu Cita tahu gitu bahwa anak saya di kelas 7 itu Pak, siswa laki-lakinya 11, perempuannya 22 misalkan. Terus tadi yang 20 kelas apa? Kelas 9. Untuk apa itu? Maksudnya ya nggak akan mungkin kita tahu kalau memang kita tidak pernah menanyakan, kita tidak pernah mendekati dengan hati keadaan si anak itu. Ya, dari 20 ya setidaknya kita tahu mana yang memang rumahnya paling jauh misalkan. Ada juga begini, ada anak yang memang di akademik kurang tapi Pak di ekskul mereka toh-tohan gitu. Ada juga kan yang gitu ya? Iya. Kita menyikapinya gimana anak-anak yang suka di ekskul tapi di akademik kurang? Kita harus gimana menyikapinya? Coba ada yang bisa berpendapat nggak dan berdiskusi? Ketika punya siswa lebih mementingkan ekskul daripada akademik. Pak Epul. Ayo teman-teman. Mungkin solusinya Pak dengan kita lebih sedikit memberikan ekstra bimbingan supaya lambat laun dia itu mulai memahami bahwa untuk kehidupan itu tidak hanya menggeluti di ekskul gitu. Tetap harus balan dengan pengetahuannya juga. Okay. Ada pengalaman saya murid punya. Dia gemarnya itu main poli terus-terusan. Jadi ketika waktu istirahat yang lain ke kantin dia itu terus gitu. Tapi berkarir juga di poli. Cuman setelah kita sedikit memberikan masukan ke dia, lama-lama dia jadi balan juga gitu. Dia harus mampu juga mengampu pengetahuannya, terus juga di ekskulnya juga gitu. Apa yang mendasari diri pribadinya. Akhirnya setelah lulus dan dia juga masuk ke jenjang yang lebih atas, pengetahuannya juga alhamdulillah bagus juga gitu. Jadi seimbang, jadi balan gitu. Walaupun tetap dia di bidang polinya sangat menonjol gitu. Yes, betul kata Pak Dasep. Ya kita coba beli pemahaman gitu, halus balance lah. Meskipun memang bakat dan minatnya di poli, tapi tetap akademik harus diseimbangkan. Jangan ditinggalkan. Maaf Bu. Maafnya begini. Banyaklah atlet-atlet kita yang udah level nasional, olimpiade dan yang lainnya. Ya secara akademik mereka pada akhirnya merasa kekurangan. Ya setelah misalkan cedera atau sudah tidak jadi atlet ya udah hilang. Kan seperti itu harus dimaknai. Atau misalkan kayak artis-artis gitu sekarang, banyak lah bukan artis sekarang. Ketika dia jaya-jayanya kan betapa sangat-sangat gitu. Ketika tidak bisa balance dengan kebutuhan akademiknya ya susah gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu pendapat tentang menyikapi anak yang suka ekstrakurikuler daripada akademik gitu. Selain dari pendapat Pak Dasep, ada nggak Pak? Apa saya? Mangga Bu Halim. Mungkin kalau ini ya namanya juga anak punya bakat-bakat khusus tertentu. Seperti di SD, saya mengajar di SD yang memang mungkin kalau di SD saya sendiri saya arahkan saja dengan apa yang bakat dia. Jadi bisa jadi bakat dia bisa menjadi buat sekolah gitu Pak, seperti reward buat sekolah, dia mengikuti kejuaraan, lomba. Kalau di saya khususnya, kalau memang pengetahuan umum seperti anak kelas 1, saya mengajar di kelas 1,
kalau dipaksakan itu ya tadi ada yang memang tidak bisa, tapi ketika berlangsungnya waktu di kelas 3 dia mampu. Seiring mungkin kedewasaan dia waktu kelas. Jadi lebih baik biarkan saja dulu sesuai hobi yang dia punya, asal ada balance untuk ke sekolah seperti ikut lomba sehingga dapat piala ataupun apa yang membuat dia nanti juga ketika dia punya mungkin bakat saya ini bagus, mungkin nanti lama-kelamaan setelah dia paham ataupun mengerti, nanti juga kalau pengetahuan itu akan mengikuti, kalau pendapat saya. Kasih Pak. Oke. Bagus nih, dua pendapat yang memang bukan berbeda ya, tidak kontra juga sebenarnya. Ketika pada Asep saya lihat, kalau pada Asep di SMP kebetulan si anaknya polinya udah sangat gila gitu ya. Betul. Udah gila banget lah. Ya disinilah tarik ulurnya. Kalau dia terlalu fokus di poli kan kasihan akademiknya. Ya, Nah kalau Bu Halimah tuh berarti jadi kalau konsep pada Asep ketika di SMP kudu rada ditarik heula ya. Bisa bablasan, bisa asup SMA na. Nah kalau Bu Halimah di SD mah memang kudu diulur budak teh. Karena lamun ke kelas SD langsung dikasih matematika, bahasa Inggris, efeknya apa? Anak ya jenuh gitu karena jenuh bosan. Ya karena kelas 1 itu dunianya main ya. Kubu Halimah mah kamu erek main bola, erek silat gitu. Dan kemah geus kelas 3 bakal mikir kamu terus-terusan silat. Nah inilah tarik ulur ya kita sebagai guru, kapan harus ditarik, kapan harus diulur gitu. Terima kasih Bu Halimah dan pada saya berikutnya Pak Didi. Bagaimana pendapatnya tentang siswa yang memang lebih condong kepada aspek lain selain akademik? Siap, terima kasih Pak Pasir. Saya mencoba menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dasep, saya setuju sekali. Dan apa yang disampaikan Bu Halimah juga, ya setuju. Barangkali ini pengalaman yang saya rasakan karena saya berada di jenjang SLTA, di mana SLTA itu otomatis akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu kerja maupun perguruan tinggi. Biasanya kami memberikan fasilitas kepada siswa itu untuk mengembangkan diri masing-masing, baik itu di akademik maupun di non-akademik, sehingga di sekolah itu disediakan wadah ataupun ekstrakurikuler. Di sekolah saya itu kurang lebih ada 12 eskul dan saya masuk ke jajaran manajemen di sekolah, sehingga ketika ada anak yang seperti itu, saya suka berkomunikasi dengan para pembina eskul tersebut. Jadi sebelum ke anak, saya menyampaikan terlebih dahulu kepada pembinanya masing-masing untuk menyeimbangkan antara proses pembelajaran dengan kegiatan eskul. Dan tidak dipungkiri itu menjadi permasalahan yang nampak di setiap sekolah, karena yang dirasakan oleh saya juga seperti itu. Ada siswa yang sangat gemar sekali di eskul, namun ingin di proses pembelajaran. Saya suka berkomunikasi, makanya saya suka mengadakan rapat bulan sekali atau tiap bulannya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang suka diikuti oleh anak. Tapi kami juga sekolah memberikan fasilitas kepada seluruh siswa untuk mengembangkan minat bakatnya, sehingga dengan fasilitas tersebut anak alhamdulillah ada yang sudah sampai tingkat provinsi, tingkat nasional di bidang non akademik, yaitu di bidang olahraga. Jadi tetap kita selaku selaku guru, selaku manajemen sekolah, selaku pembimbing untuk anak, mengarahkan agar anak bisa fokus dalam proses pembelajaran dan bisa mengejar cita-citanya di luar non pelajaran. Mungkin seperti itu Pak.
pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dasep. Pak Didi, Pak Dasep deh. Jadi memang benar ya tarik ulur teker SD, pek sena bahagia diasah kemampuan ekskulna, SMP rada ditarik, SMA sok kembangkeun deui untuk kamu setelah lulus. Kita mendengarkan pendapat Pak Epul dan terakhir Bu Fitri ya. Terakhir Bu Fit, mangga Pak Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya atas kesempatannya. Saya akan sedikit menanggapi dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dasep, Pak Didi, dan Bu Halimah ya. Tentang anak yang gemar dalam ekskul tetapi kurang dalam akademik. Kebetulan saya mengajar di SD Pak, SD dan saya di kelas 5. Dan di SD itu ketika anak kelas 4, 5, 6 itu lagi di ekskul itu benar-benar lagi semangat-semangatnya. Dan pengalaman, saya punya satu anak, dia benar-benar semangat ketika di olahraga ya, terutama di poli. Karena kebetulan sekolah saya untuk cerita sedikit Pak ya, untuk O2SN hampir setiap tahun itu khususnya untuk poli putra dan putri hampir setiap tahun dari sekolah saya yang juara ketika di kecamatan ya, di kecamatan. Bahkan ketika tahun 2017-18 kalau tidak salah ada anak yang sampai ke tingkat provinsi ya untuk di cabang poli putri. Kemudian ada beberapa anak juga yang di poli yang hari ini sudah menjadi TNI, ada yang dan lain sebagainya dari cabang itu, dari cabang olahraga poli. Nah, kemudian untuk menyikapi tadi, ketika ada anak yang di akademiknya kurang semangat ya untuk belajar akademiknya, dan benar itu saya alami sendiri. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan adalah saya coba berkolaborasi dengan guru olahraganya, dan saya meminta bantuan dari guru olahraga untuk memberi pemahaman kepada anak tersebut bahwa tidak hanya ekskul yang harus diutamakan, artinya harus ada keseimbangan. Karena faktanya begini Pak, yang saya alami, faktanya anak yang dalam akademiknya bagus, ketika bagus itu akan jauh lebih bagus lagi dibanding anak yang akademiknya kurang. Walaupun dia sama-sama punya keahlian dalam bidang ekskul. Karena apa? Karena anak yang secara akademiknya baik, tentunya ketika mencerna arahan-arahan dari pelatih itu akan jauh lebih cepat ketimbang yang akademiknya kurang. Jadi salah satu cara yang saya lakukan di situ adalah tadi berkolaborasi dengan guru olahraganya untuk memberi pemahaman kepada anak. Nah ini ada kaitannya juga dengan tadi ketika kita berbicara dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, ada kodat alam itu Pak ya, kodat alam. Di saya itu lingkungannya karena mungkin kakak kelasnya terdahulu itu di poli kebanyakan, maka anak-anak yang sekarang kelas-kelas bawahnya hampir semua itu kesukaannya itu poli Pak, olahraganya itu poli. Paling poli, catur, dan futsal, yang lainnya hampir diabaikan gitu. Walaupun fasilitas bukan memadai gitu Pak, tapi ada gitu Pak ya, walaupun belum memadai. Tetapi tetap saja yang mereka pilih itu adalah poli, kemudian sepak bola atau catur, yang itu saja gitu Pak. Karena ada tadi mungkin kaitannya juga dengan kodat alam tadi, ada lingkungan gitu Pak. Lingkungan. Ketika kakak kelas mereka di situ, maka adik-adiknya juga langsung ingin mengikuti kakak-kakaknya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi intinya yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan guru olahraganya untuk memberi pemahaman kepada anak bahwa itu harus seimbang gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Epul. Oh, ternyata memang benar. Jadi poli itu sudah membudaya kalau di lingkungan Pak Epul, sampai ya alhamdulillah ada yang jadi TNI berbekal keterampilan berpoli ria. Selanjutnya Bu Fitri Aminah, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi dari pendapat Bapak Ibu dari tadi ya. Tapi saya akan lebih ke keadaan sekolah saya yang sekarang ya Pak. Sekolah saya itu emang potensi anak itu lebih
ke non akademik itu ke olahraga. Tapi di sini pernah ya ada pimpinan saya yang memaksakan pengennya ke akademik, bahkan sampai jumlah siswa pun yang ke sini menurun karena kan keinginan siswa itu pengennya ke olahraga gitu, ke poli ya Pak. Tapi di situ di sekolah kurang difasilitasi karena pengennya ke akademik, dan akhirnya di sekolah itu mengalami yang namanya penurunan. Dan bahkan dari SD pun kemarin saya mau melanjutkan ke sekolah ibu, tetapi syaratnya anak saya pengen diprioritaskan di eskulnya gitu. Nah dari situ semuanya berunding bagaimana ini gitu Kak, sampai pengennya sekolah itu pengen di akademik tetap, tapi gimana gitu, ini keadaan daerah saya seperti ini gitu Pak, jadi tidak bisa dipaksa, ya itulah kodrat zaman, ya kita harus mengikutinya gitu Pak. Nah, bagaimana kita mengikuti kodrat zaman yang itu ya, keadaan anak gitu kan, harusnya kan enggak, karena kan keinginan anak tidak bisa dipaksakan. Bahkan dari tahun ke tahun sekolah ini suka mengikuti yang namanya perlombaan poli gitu ya Pak. Di sini kan di saya itu, dari saya itu kalau hajatan gitu Pak. Nah si yang orang hajatannya itu suka ngadain yang namanya lomba-lomba poli. Anak itu sangat antusias sekali gitu untuk mengikuti lomba tersebut gitu Pak. Nah antisipasinya saya di sini kemarin sudah mendapatkan ini ya rundingannya dari semua pihak, guru dan semua rekan berpendapat lah sok aja lah fasilitasi semuanya, tetapi jangan sampai anak-anak itu mengurangi apa yang namanya untuk selain dari yang pendidikannya gitu Kak. Contoh misalkan kayak kemarin ada anak gitu kan Pak, setiap pelajar itu jarang masuk Pak, bahkan 1 bulan itu mungkin ada 2 kali masuk, tapi di eskul itu dia masuk terus, setiap sore ada sekolah Pak. Anehnya itu anak itu. Nah ketika dipanggil, kenapa? Saya tidak mau belajar katanya. Kenapa? Saya tidak suka, katanya saya sukanya main. Nah itu terutama itu anak cowok, karena kan anak cowok itu saya sering lihat ya Pak, anak cowok itu ternyata ya beda dengan anak yang perempuan. Jarang sekali anak cowok yang suka emang sama yang namanya belajar gitu Pak. Tapi di kelas saya gitu kan, kalau anak perempuan itu muncul gitunya, tapi anak untuk laki-laki itu kebanyakan kayak gitu. Tapi nggak tahu sih kalau di yang lain gitu, di sini kayak gitu Pak, jarang-jarang gitu kan mungkin. Tapi kalau nggak tahu sih kalau udah sekolah yang berkelanjutan. Kalau anak laki-laki itu kalau di SMP masih kayak gitu Pak, masih agak main-main gitu kebanyakannya, beda dengan anak perempuan sih perkembangannya. Tapi nah itu malah pengalaman saya ya Pak di daerah saya, sampai mengakibatkan penurunan siswa karena saking sukanya yang namanya terhadap poli tersebut Pak. Itulah makanya sampai sekarang ya kepala sekolah saya mengalah, udahlah sok aja fasilitasi katanya gitu ya gitu Pak dari saya. Subhanallah. Oh ada juga ya sampai seperti itu. Ya ketika tidak itu, kalau seperti itu sih memang, kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya sudah berlebihan kalau seperti itu mah gitu. Jadi ekskulnya hadir, sekolah yang utama tidak hadir. Iya Pak. Bukan benar dan salah Bu Fitri, tenang saja. Kita bukan dalam konteks saling menyalahkan, tapi kita berbagi pengalaman terhadap materi modul itu. Memang Ki Hajar Dewantara itu menekankan pengembangan bakat lah istilahnya, kebutuhan siswa apa, tetapi jangan juga mengabaikan. Benar kata Pak Epul, akan berbeda anak yang memang secara akademik bagus, secara bakat dan minat bagus, bakal beda gitu. Budak anu pinter mah diarahkan ku pelatih teh ngarti, beda jeung budak anu memang dalam tanda kutip akademiknya kurang, ya tidak akan maju dan berkembang. Betul. Justru di sini saling melengkapi apa yang teman-teman ungkapkan gitu, bahwa oh ternyata ada loh kejadian seperti ini. Nah saran saya untuk Bu Fitri, memang Bu Fit jangan dilepas juga gitu. Akademiknya dina 2 bulan 2 minggu 2 hari teh sekolah mah sampai kurang murid, ya memang harus ada formula yang baik gitu, pemahaman. Iya benar. Tadi kata Pak Didi, siapa ya yang berkolaborasi itu, ya kita kolaborasi dengan orang tuanya. Kebetulan begini, saya mengalami dulu, saya tidak jago basket, cuman suka aja gitu.
Zaman saya kuliah di Bandung, ada di namanya SMA 9 Bandung. Di sana terkenal menghasilkan atlet-atlet basket. Bahkan saya masih ingat jebolan SMA 9 Bandung tuh ada yang membela timnas gitu. Karena polanya sama pelatih, lu boleh main basket di SMA 9, tetapi ada batas minimal nilai akademis. Itu Bu, jadi syarat untuk latihan basket itu misalkan matematikanya harus 8, bahasa Inggrisnya 7 atau bagaimana. Nah, dia memberlakukan itu sampai anaknya ya hasilnya memang jadi, Bu. Basketnya bagus, secara akademik dia diprasyaratkan. Ada juga film kisah nyata masih tentang dunia basket juga, namanya Coach Carter. Bapak Ibu bisa lihat deh bagaimana film Coach Carter itu, bahkan sampai orang tuanya pun menentang. Karena apa? Si Coach Carter itu memang ketika anak-anak boleh dimainkan basket adalah dia melihat dulu nilai akademis, nilai ulangan hariannya. Dan apa yang terjadi? Si Coach Carter-nya sendiri sampai mengundurkan diri gitu karena ditekan oleh orang tuanya, karena ya anaknya masuk ke kampus ini hanya untuk bermain basket. Dia meyakinkan diri, lamun hanya bermain basket tanpa diimbangi dengan akademis, yang saya pikirkan bukan hari ini dia jadi atlet, tapi setelah dia tidak jadi atlet mau jadi apa gitu. Dan terbukti berhasil Bu, yang akademiknya bagus, ya basket, voli, ya maaf gitu. Paling sampai usia 25, ya maaf itu kan udah umur puncak seorang atlet. Kalau akademiknya kurang dia mau jadi apa gitu. Sebenarnya itu yang harus dipahamkan terhadap orang tuanya. Tapi dengan Bu Fitri seperti itu, sekali lagi saya di sini bukan saling menyalahkan ya Bapak Ibu, kita saling berdiskusi menguatkan gitu. Ya kalau kasus kayak Bu Fitri sampai kekurangan murid akibat tidak mengakomodir, ya kasihan juga gitu. Tapi kalau memang terlalu di-loss, tanpa kontrol juga, anak datang hanya untuk voli, tidak untuk akademik, ya kasihan juga gitu sebenarnya. Kasihan itu ya usia matang seorang atlet berapa sih gitu. Berapa persen sih yang sama pemerintah diberi penghargaan, maaf gitu, diangkat jadi PNS karena dia dapat emas olimpiade atau juara dunia? Saya kira tidak lebih dari 1.000 orang gitu. Tapi kalau memang akademisnya bagus, ya setelah dia tidak jadi atlet, ya ada yang ditarik sama BUMN misalkan, ada yang punya usaha karena bisa mengatur keuangan dan yang lainnya. Itu yang harus dipahamkan Bapak Ibu ya. Memang betul ada kodrat zaman, ada kodrat alam yang harus dituntun dan yang lainnya. Ada rasa, karsa dan cipta juga karya yang memang siswa itu harus paham akan karakter-karakter seperti itu. Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita sudah lebih dari 90 menit, tapi kalau tidak salah ada satu orang yang belum ngomong. Saya akan minta refleksinya dari awal sampai akhir dan belum saya sebut untuk beliau ngomong. Silakan yang rumasa boleh merefleksikan diri dari awal masuk sampai akhir apa yang didapatkan. Mangga. Ya Bapak, dari belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal sampai akhir sudah menyimak ya, begitu banyak yang bisa saya dapatkan, karena memang untuk di dunia pendidikan ini saya juga merasa baru lah, belum cukup ilmu untuk bisa bisa mengembangkan diri supaya bisa menjadi pengajar dan pendidik yang baik gitu. Baik, untuk merefleksikan diri untuk kegiatan diskusi kita kali ini, mungkin pembelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantara itu kita lebih mementingkan pengajaran itu, pendidikan itu berpihak kepada murid, terutama agar murid bisa lebih mengembangkan diri, seperti mulai dari kodrat
zaman dan kodrat itunya. Apakah saya yang terlempar Bapak Ibu? Atau Bu Pili? Bu Pili. Bu Pilih Pak kayaknya. Bu Pili mual dilempar tetangga gitu. Bu Pili karena kebetulan lagi berdekatan sama saya lokasinya sekarang. Saya juga ini di atas naik. Oh subhanallah ya Allah. Pak, di sini tuh kalau malam sinyalnya pada jelek emang. Apalagi di Bu saya kalau Pili. ada hujan. Oh gitu. Terus gimana tuh mau dirubah jadi siang gimana tuh sok? Kita sepakat. Enggak. Lagi nggak? Enggak Pak, tapi enggak kadang-kadang ini Pak gitu. Kalau ini kan karena lagi ada kegiatan di sekolah dekat Bu Pili, Pak. Jadi kalau di rumah mah enggak sih bagus. Oh gitu. Iya. Oh maaf terputus, sinyalnya kurang bagus Bapak. Iya nggak apa-apa Bu Fil, tenang aja. Kebetulan Pilih lagi nggak di rumah. Di mana ya? Lagi berdekatan sama saya itu. Di sekolah? Sama Iya. Pak Dasep. Saya juga di atas truk, Pak, di atas mobil truk ini. Ini kumaha ieu urusanana dina luhur teh kumaha lamun kabawa ka dieu. Kepala anu Udah nggak ada sinyal Pak Krodit di sini di Cibinong ini. Subhanallah Bapak Ibu, ternyata perjuangan semua ya untuk rekan-rekan Sukabumi ini ya apa ya. Tapi sekali lagi saya tutup dulu. Bapak Ibu terima kasih atas atensi, atas tanggapan, diskusi dan pernyataan yang lainnya dari apa yang Bapak Ibu utarakan dari Modo 1.1. Mudah-mudahan membuka pemikiran dari konsep-konsep apa yang diutarakan oleh filosofi KHD itu sendiri. Tadi sudah kita berbagi pengalaman dan keterkaitannya dengan materi tersebut. Bapak Ibu, di akhir sesi ini saya berharap ini start awal. Ketika kita masih tanggung untuk bercerita, nah, saya berharap di pertemuan berikutnya kita lebih terbuka. Jangan pemalu lah istilahnya. Kita ini sedang belajar kok, bukan saling ingin memperlihatkan pengetahuan saya lebih banyak, tidak. Kita saling berbagi saja. Karena ketika semua sudah berbicara, ternyata ada kok pemikiran yang lain. Ya Bapak Ibu, mungkin itu di akhir sesinya. Berikutnya kalau memang Bapak Ibu bukan masalah keberatan ya, merasa kurang pas, tidak nyaman, silakan berdiskusi, lalu sampaikan kepada PP-nya. Kalau tadi saya merasa pukul 6:30 tuh asa keburu-buru gitu. Tapi akan beresiko juga kalau kita mulai 7:30, bisa jadi selesainya jam 10 gitu, ketika nanti ada ruang kolaborasi 4 JP. Jadi kalau 4 JP itu sekitar 3 jam. Ya, silakan dipertimbangkan, silakan didiskusikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya dampingi, yang bisa kita diskusikan dalam diskusi virtual eksplorasi konsep pertama ini. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu mulai terasa gitu akan berjalan tuh dari arah mana, dari sebelah mana, dan memulai dari apa. Silakan dibuka-buka lagi modulnya, tugas-tugasnya di saya kira sudah banyak kok tugas sekarang berkeliaran di internet, tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Tolong dipahami, jadi jangan kirim dan yang lain. Ingat, kalau pekerjaan ini kita memulai dari hati, akan kembali kepada hati kita juga, bukan kepada orang lain. Kalau kita berpikir niatnya ibadah, ya berkahnya akan kembali. Mungkin itu. Ada tambahan dari Pak Pepe, Pak Fuad, dan Pak Farid? Terima kasih Bapak Fasil. Buat rekan-rekan guru CGP, saat ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama CGP yang lain, bisa bertanya melalui daring ini bersama Pak Fasil, manfaatkan sewaktu sebaik mungkin. Apapun itu, kita niatkan ibadah, tidak terlepas dari hal itu.
Pokoknya semangat buat CGP, tidak ada kata lelah, luar biasa sekali. CGP hebat, mudah-mudahan jadi guru penggerak yang berinovasi, bermotivasi, juga menjadi kolaborasi yang sangat humble, juga tidak bisa memilah mana permasalahan pribadi dan mana masalah yang di luar, dan mana kita sebagai guru yang lebih baik untuk menjadi berpedoman buat anak-anak masa depan kita. Ki Hajar Dewantara mengajarkan begitu banyak sekali ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyerap dengan baik. Insya Allah ke depan menjadi guru yang luar biasa. Itu aja Pak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahannya. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup sesi diskusi malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan selalu semangat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Selamat istirahat.